Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini Mas Rizal. Alhamdulillah. Enak ini ada temennya ngobrol ini. Kebetulan lewat juga. Sehat guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita lagi menikmati ciptaan Allah ini. Sebegitu indahnya. Manusia kan tidak bisa buat seperti ini. Bisa tapi buat gambar saja. Percetakan. Gambar ya, cetakan. Betul. Ini alami. Bukan settingan. Bukan settingan, bukan lukisan juga. Iya. Dari mana ini? Aduh. Ini dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman barusan Gus. Iya. Cuma sepertinya treknya lumayan naik turun. Saya turun ya. Aduh, Melelahkan ya. lumayan. Sama kayak hidup itu. Intinya kembali ke kemarin, bersyukur. Iya, bersyukur ya. Benar. Acara apa? Gini, tadi mendadak teman-teman ngajak rapat, Gus. Terus? Rapat bahas acara pengajian. Iya. Ya kan namanya pengajian kan seperti biasa. Setahu kulo memang waktu di pondok dibentuknya kan gotong royong. Iya. Ternyata teman-teman beda. Tanya semangat. Ngebaliknya ini semangat. Nanti ya undangannya semangat. Ya sudah, nanti yang bantu ini. Diem semua. Katanya, kenapa diem? Percuma mas, kita cuma bantu, ndak ada uang makan, ndak ada rokok. Wah, Oh gitu ya. paham intinya Gus, pokoknya ke situ dah. Iya. Sudah. Berarti kalau udah ada itunya enggak mau ya? Ndak ada. Nah di sana setelah saat saya tanyakan, karena ndak ada uang makan dan rokok, intinya konsumsi. Konsumsi ya. Mereka ada yang mau, cuma 70% ndak mau. Iya. Berarti ada pemasukan, ada pekerjaan gitu ya. Prinsipnya ya. Betul, seakan-akan memang wah, kita gotong royong juga mengeluarkan keringat. Minimal keringat kita ya dikasih uang makan atau uang rokok. Iya. Padahal Betul. kan pengajian kan acara bersama, acara kita. Iya. Betul. Sambil lalu kita makan-makan ini. Loh, nggih Gus. Repot. Ada roti bakar sama tahu crispy ini. Roti bakar yang tawar atau roti tawar yang dibakar? Bakaunya yang bakar-bakar tuh enak makanya. Alhamdulillah. Berarti kayaknya ngobrol sekarang ini kita bahas ikhlas kayaknya lebih enak ini. Melihat fenomena yang ada di sekitar kita ini. Kalau sepertinya nggih Gus, kalau tentang keikhlasan memang butuh dikaji lebih dalam seperti Iya. ini. Biar bukan cuma sekedar teori kan ya, Nggih, leres. tapi juga butuh untuk diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Kira-kira ikhlas itu gimana? Menurut Mas Rizal ini gimana pandangan Mas Rizal? Ikhlas itu bagaimana? Kalau pribadi nih Gus nih, subjektifnya ya kita melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan, Iya. tanpa melihat siapa yang meminta bantuan, dan kita tidak minta balas budi setelahnya. Iya. Niku menurutku. Iya. Tapi kalau untuk lebih dalamnya, kalau butuh masukan juga. Iya. Kebetulan tadi saya sebelum kesini baca-baca kitab yang saya baca bab tentang ikhlas. Ini kalau versi kitab kuning ya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Haddad, pengarang Rotib Haddad. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu ayyakuna qasdul insan fi jami'i ta'atihi wa amalihi mujarradat taqarrubi ilallah. Yaitu ketika seseorang melakukan ketaatan atau amal-amal atau kebaikan, itu tujuannya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini pertama. Yang kedua, wa iradatu qurbihi wa ridahu. Kedua adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Karena ridha Allah itu penting. Percuma misal
kita hidup di dunia ini disukai oleh banyak orang atau bahkan seluruh dunia menyukai kita, tapi di sisi yang lain Allah tidak ridho, apa manfaatnya disukai oleh banyak orang? Ini yang kedua. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Duna gharadin akhar, tidak ada tujuan yang lain. Tujuan yang lain contohnya apa? Min muraatin nas, tujuannya pamer kepada manusia. Baik itu berupa pujian atau berupa pemberian dari orang lain. Ketika tujuannya adalah karena manusia atau karena pujian, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin dipuji, maka dia sudah tidak dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Dan memang ikhlas itu penting. Kalau kita tidak ikhlas itu biasanya melakukan sesuatu tidak sepenuh hati dan tidak nyaman. Pokoknya tidak nyaman rasanya ikhlas. Orang tidak ikhlas itu rasanya tidak nyaman. Jadi itu menurut Imam Haddad seperti itu ikhlas. Berarti ada kaitannya ikhlas dengan cinta dalam hati nih Gus. Gimana itu cinta dalam hati? Harus mencintai dalam diam apa gimana itu? Nggak, maksudnya untuk melakukan sesuatu kalau tidak ada rasa cinta ingin membantu, Iya. mungkin rasa ikhlas belum bisa dimunculkan atau tidak ada rasa ikhlas dalam hati mungkin. Iya betul. Tapi bagaimanapun juga orang itu harus sama-sama pengertian. Artinya dari yang membantu dia niat awalnya memang ikhlas, bukan karena ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, bukan juga karena ingin mendapatkan imbalan. Tapi di sisi yang lain, orang yang dibantu ini juga harus pengertian, dia harus paham bahwa dia itu membantu, mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu dan pikiran. Mestinya dia harus menghargai juga. Sehingga seperti itu akan terbina keikhlasan dengan sangat indah. Sama-sama saling menghargai, sama-sama saling pengertian. Paham. Jadi tidak ada yang merasa direndahkan, tidak ada yang merasa dihinakan. Karena sama-sama paham. Jadi akhirnya nanti kan orang ikhlas itu ternyata mudah. Kadang-kadang memang mungkin ada orang yang memang sudah ikhlas, tapi ternyata orang yang dibantu ini tidak begitu sadar betapa mahalnya waktunya dia untuk meluangkan waktu itu. Sehingga ya sama-sama harus saling berkaitan. Sehingga terciptalah keikhlasan yang benar-benar bagus dan indah gitu. Ikhlas. Orang-orang dulu sepertinya kalau setiap ada acara tanpa pikir dua kali langsung hadir. Iya. Karena memang tahu di sana saat kita selesai membantu pasti ada rokok, ada kopi, ada gorengan. Iya. Karena saling pengertian mungkin. Iya. Untuk sekarang mungkin satunya repot kalau ada dikasih konsumsi, satunya repot mau ngasih konsumsi takut kebanyakan. Jadi terbinalah ketidakharmonisan itu mungkin. Iya. Dan juga yang perlu dipahami kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu terlalu tinggi membahas tentang hakikat ikhlas itu. Misalnya begini, kadang-kadang ada orang yang dia itu sebenarnya masih ibadahnya masih biasa-biasa, tapi pembahasannya terlalu tinggi. Misal begini, orang itu kalau ibadahnya niatnya masih ingin masuk surga dan ingin selamat dari neraka, itu orang tidak ikhlas. Orang tidak ikhlas. Katanya seperti itu. Terlalu idealis. Padahal sebenarnya tidak serumit itu ikhlas. Artinya ikhlas itu ada tingkatan-tingkatannya. Ini juga saya mengutip dari perkataan Imam Haddad bahwasanya orang yang beramal tujuannya pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga untuk mendapatkan pahala, maka dia masih disebut orang ikhlas. Pahala ini kan berarti imbalan. Imbalan termasuk imbalan kan dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Itu kan juga imbalan itu namanya. Itu masih dikatakan orang ikhlas. Masih dikatakan orang ikhlas. Tapi berbeda lagi kalau ada orang amalnya, dia ibadahnya atau melakukan kebaikan pertama karena Allah, juga karena manusia. Kalau orang seperti ini sudah tidak dikatakan orang ikhlas. Ini orang yang riya dan amalnya tidak diterima. Dan ada level yang ketiga, itu orang yang amalnya, kebaikannya murni tujuannya
adalah karena manusia, bukan karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pahala, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena ingin selamat dari neraka. Kata Imam Haddad, orang seperti ini urusannya sangat mengkhawatirkan. Ini bahkan dikatakan oleh Imam Haddad, ini riaknya orang munafik. Orang munafik ini satu gelar yang cukup mengerikan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu akan ditempatkan di neraka yang paling bawah. Yang termasuk orang munafik itu orang yang ibadahnya murni karena manusia. Misal hadir pengajian, hadir majelis karena di situ ada orang agar ingin mendapatkan posisi di hati orang lain, itu tidak bisa diterima. Karena ada warga yang cantik mungkin. Nah, jamaahnya Jamaahnya yang cantik. Seperti itu berarti murni karena manusia. Itu orang riya, amalnya tidak diterima. Dan amal yang bisa diterima itu adalah amal yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas tidak diterima. Cuma kadang-kadang orang itu juga terlalu sempit membahas ikhlas. Misalnya begini, ikhlas itu saling berkaitan dengan tata cara melakukan ibadah. Misal begini, diterima tidak diterima itu ada kaitannya dengan tata cara ibadah. Misalnya sholat ya, sholat, kemudian sholatnya tidak benar. Dia misalkan waktu sholat dia ngomong satu kata misalkan, yang sekiranya itu bisa membatalkan sholat. Kemudian ditegur sama orang lain, oh kamu itu sholatnya tidak diterima. Loh, kenapa kok tidak diterima? Ya karena itu melakukan hal yang membatalkan sholat. Kemudian dia menjawab, yang penting kan orang itu ikhlas. Ini jawaban yang keliru. Kenapa kok jawaban yang keliru? Karena ikhlas itu tahapannya setelah melakukan ini dengan baik, dengan cara yang baik. Kalau sudah tidak benar sholatnya, ya gimana caranya bisa diterima? Betul. Jadi harus sah dulu ibadah itu, baru kemudian bahas ikhlas. Ini baru ada pembahasan diterima atau tidak diterima. Kalau sudah caranya tidak benar, tidak ada ceritanya ada pembahasan diterima dan tidak diterima, otomatis tidak diterima. Berarti sama dengan halnya kita masak, harus prosedurnya, resepnya betul, baru kita kenyang karena makan. Iya, betul. Kalau hanya asal-asalan, yang penting masak, wah bukannya kenyang, muntah. Nah, begitu. Dan sebenarnya orang ikhlas itu luar biasa dia. Karena orang ikhlas itu kan dia tidak ingin mendapatkan pujian, tidak tumbang dengan celaan orang lain. Sehingga dia ketika melakukan ibadah biasanya lebih bisa istiqomah. Istiqomah itu. Kalau misalkan gini Gus, orang yang mungkin terlihat cuek, ya, sedangkan dia melakukan ibadah sesuai prosedurnya, melakukan semua amalan-amalan sesuai yang dia yakini, tidak melenceng dan tidak melanggar syariat-syariat yang lain. Dan untuk orang lain, misalkan yang melihat, yang perhatikan, dia terlalu cuek kepada orang lain, tapi dia melakukan prosedurnya, apa bisa dikatakan ikhlas? Bisa, tergantung hatinya. Artinya tanda ikhlas itu dia beribadah ketika dia sendiri maupun ketika bersama orang itu sama. Itu tanda orang ikhlas. Misal ya, ketika ibadah dia itu sendiri dia khusyuk, ketika bersama orang lain juga khusyuk, ini berarti dia sudah bisa ikhlas. Tapi ketika misalkan ibadah ketika sendiri, sholatnya cepet-cepetan, tidak usah wiritan misalkan, ketika sama orang lain dia terlihat kayak orang paling khusyuk sedunia, setelah itu masih wiritan, setelah itu masih qobliyah dan ba'diyah misalkan, ini berarti tidak sama antara ibadah sendiri dan ketika bersama orang lain. Ini tandanya orang masih belum ikhlas, masih membanding-bandingkan. Berarti mindsetnya masih ada pikiran ke orang lain. Ini tanda-tanda orang tidak ikhlas. Berarti dia orang yang riya. Padahal orang riya itu orang yang tidak diterima amal ibadahnya. Berarti misalkan kita punya amaliyah nih, punya amalan habis maghrib, misalkan Gus. Biasanya di rumah kita setelah maghrib kita baca nih, misalkan baca Rotibul Haddad mungkin,
Iya. Suatu saat kita ada acara dan di mana saat itu kita diajak teman naik mobil. Dalam mobil kita baca itu. Orang bilang yang di dalam mobil, kalau di dalam mobil enggak usah baca gitulah. Jadi Caper, itu pamer caper, itu ya. pamer. Iya. Sedangkan itu adalah kebiasaan kita Iya. yang mungkin kita mau meninggalkan eman. Iya. Itu. Apa masih termasuk ke kategori kelas? Lagi-lagi itu tergantung niatnya masing-masing. Kalau memang di luar seperti itu tapi niatnya memang benar-benar ikhlas, mau dipuji, mau dicela, enggak ngurus, itu tetap biasa, Lebih Tetap. baik cuek saja. cuek saja. Dan memang ada sebagian orang itu yang justru ketika beramal itu harus ditampakkan kepada orang lain. Ketika dia itu misal seorang tokoh, seorang ustadz, seorang gus, seorang kiai, justru kalau dia ibadahnya sendiri di rumah, nanti kalau ditampakkan sama orang lain khawatir riya, justru ini akan menimbulkan banyak hal yang tidak manfaat. Kenapa? Karena mereka matanya itu tertuju kepada sosok itu. Sosok itu melakukan apa akan ditiru. Sehingga lebih bagusnya kalau dia tokoh yang sekiranya akan diikuti oleh orang lain ditampakkan, tapi sambil hatinya dinasihati harus ikhlas, bukan karena orang lain. Nah, ketika seperti itu nanti akan pengaruhnya sangat banyak karena oh itu ternyata perjalanan masih sempat untuk baca wiridnya yang sudah rutin dibaca di rumah. Masa saya yang orang biasa nggak bisa seperti itu, begitu maksudnya. Bisa jadi itu bagi orang-orang biasa tidak bagus ketika memang masih belum bisa ngontrol hatinya. Jadi memang sebenarnya amal yang bagus itu amal yang disembunyikan, tidak ditampakkan oleh orang lain sebenarnya. Tapi kan ada juga kadang Gus. Kadang ada orang yang sedekah. Iya. Awalnya riak nih, kepengen dipuji. Pengen dipuji. Nah, temennya karena biar menjadi kebiasaannya sudah ada apa? Terus dipuji karena memang si teman ini ingin membawa awalnya dari gila hormat kepada belajar ikhlas. Oh iya, iya. Jadi setelah lama kelamaan dia mulai terbiasa riak, akhirnya dinasehati. Iya. Percuma kamu ngasih-ngasih hobi sedekah tapi riak. Iya. Mending niatnya diubah. Iya. Akhirnya diubah dan kembali lagi menjadi ikhlas akhirnya. Iya. Itu gimana Gus? Walaupun awalnya dia memang Jadi begini, setan itu memang pinter ya. Pertama, setan itu ngajak orang kepada keburukan sudah jelas itu dari setan. Tapi kadang-kadang setan ini ngajak kepada kebaikan. Ini berarti ada sesuatu. Jadi kadang-kadang kita harus curiga kepada diri kita sendiri. Kenapa kok tiba-tiba saya semangat untuk melakukan kebaikan? Kadang-kadang tidak bagus. Bisa jadi itu adalah ajakan setan. Kalau sudah tahu ajakan setan, pasti ada udang di balik batu. Ayo cepat hadir majelis, ayo cepat hadir pengajian, ayo cepat hadir majelis selawat. Tapi kamu nanti ini di sana kan banyak orang-orang yang kenal kamu, niatnya biar dapat ini dapat itu. Ah, enggak bener ini. Di setan itu pasti pokoknya walaupun itu ajakannya baik, pasti ada udang di balik batu yang sekiranya bisa menghancurkan orang itu. betul. Nah, kadang-kadang ada fenomena seperti ini. Oh, nanti saya kalau beramal daripada riya, mending saya tidak beramal. Ini juga tidak benar. Justru adalah hakikatnya riya seperti itu. Jadi caranya kalau kita khawatir riya, kita tetap beramal sambil lalu kita belajar ikhlas. Kenapa? Kalau kita takut riya, kapan bisa ikhlasnya?